Cerita sejarah Vlad Dracul dan perjuangan melawan Muhammad Al-Fatih. Pada abad ke-15, terdapat sebuah cerita mengenai keluarga penguasa dari daerah yang kini dikenal sebagai Rumania. Keluarga ini dipimpin oleh seorang penguasa yang dikenal dengan nama Vlad II, atau lebih dikenal sebagai Vlad Dracul. Vlad Dracul adalah anggota dari sebuah klan yang dikenal dengan sebutan Klan Naga, sebuah organisasi yang berfokus pada melindungi Kristen. Vlad II memiliki dua anak yang turut memainkan peran besar dalam sejarah. Anak pertamanya adalah Vlad III, yang kemudian dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Dracula, terkenal karena kekejamannya dalam penyiksaan. Anak keduanya adalah Radu, yang dikenal dengan julukan Radu yang tampan, yang akhirnya beralih agama menjadi Islam. Pada masa itu, Vlad II tunduk kepada Kekaisaran Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Murad II, ayah dari Muhammad Al-Fatih. Sebagai tanda kesetiaan, Sultan Murad II meminta Vlad II untuk mengirimkan dua anaknya ke sekolah di Edirne, pusat pelatihan pasukan elit Yeniçeri Utsmaniyah, yang mana tujuannya adalah untuk melatih mereka menjadi pasukan elit dalam kekaisaran. Vlad III dan Radu dibesarkan di sekolah tersebut bersama dengan Muhammad Al-Fatih. Walaupun mereka dipersiapkan untuk menjadi bagian dari pasukan khusus Yeniçeri, jalan hidup mereka berdua berbeda. Radu menerima Islam dan menjadi loyal kepada Utsmaniyah, sementara Vlad III tetap setia pada Klan Naga, mempertahankan ajaran keluarganya. Vlad III mengetahui bahwa ayahnya, Vlad II, setia kepada Sultan Murad II. Hal ini membuatnya sangat benci kepada ayahnya. Pada suatu saat, Vlad III mengetahui bahwa ayahnya akan dibunuh oleh pasukan Hunyadi. Dengan kebencian yang mendalam terhadap ayahnya yang taat pada Utsmaniyah, Vlad III mendesersi dan akhirnya menggantikan ayahnya sebagai penguasa di wilayah tersebut. Saat itu, tiga tokoh utama yang menjadi musuh utama Muhammad Al-Fatih adalah Vlad III, John Hunyadi, dan George Castrioti Skanderbeg, masing-masing merupakan pahlawan nasional dari Rumania, Hungaria, dan Albania. Vlad III, yang dikenal dengan julukan Dracula, terkenal dengan metode penyiksaan yang sangat kejam, termasuk impaling, menusuk tubuh korban dengan tiang kayu. Muhammad Al-Fatih, yang saat itu tengah memimpin pasukan Utsmaniyah, mengirimkan pasukan besar berjumlah 10.000 orang yang dipimpin oleh Hamzah Pasha untuk menyerang Vlad III. Namun, berkat taktik kejam dan kecerdikan Vlad III, pasukannya berhasil memaksa pasukan Utsmaniyah untuk mundur. Pada akhirnya, Vlad III berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah dan memperkuat kekuasaannya. Pasukan Utsmani menghadapi serangan brutal dari Vlad. Ini berujung pada kekalahan pasukan Utsmani. Dan kejadian ini memicu hutan manusia yang mengerikan, yaitu hutan yang penuh dengan tubuh pasukan yang diimpal. Cerita berlanjut dengan serangan balik oleh adik Vlad III, Radu, yang memimpin pasukan dan melancarkan serangan mendalam ke Kastil Poinari, tempat kediaman Vlad III. Pada serangan itu, Vlad III kalah dan melarikan diri. Pada akhirnya, kepala Vlad III dipenggal dan sebagian tubuhnya dipajang sebagai simbol kemenangan bagi Muhammad Al-Fatih.